Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kajian kisah Nabi-Nabi Allah. Pada kesempatan ini, tema kajian kita adalah kisah Yusuf alaihi salam. Kisah Yusuf alaihissalam disebutkan di dalam Al-Quran dalam satu surah penuh dengan nama Yusuf sendiri. Episode kali ini berjudul Jamuan Bersejarah di Istana Mesir. Peristiwa yang terjadi di Istana Al-Aziz antara Zulaikha dan Yusuf yang berusaha untuk ditutup. Namun, masalah seperti ini tidak mungkin ditutup atau disembunyikan. Di dalam istana terdapat banyak budak, pembantu, dan pegawai. Bisa jadi salah satu pembantu menceritakan kejadian itu kepada kekasihnya yang menjadi pembantu di istana lain. Bisa jadi seorang pelayan menceritakan kejadian tersebut kepada temannya yang bekerja di tempat lain. Dan bisa jadi Zulaikha bercerita kepada orang terdekatnya untuk berkonsultasi sikap apa yang harus diambil. Yang jelas, peristiwa antara Zulaikha dan Yusuf telah menyebar luas. Masalah itu keluar dari satu istana ke istana lain dan menjadi perbincangan orang setiap hari. Para istri bangsawan menjadikan masalah tersebut sebagai topik pembicaraan yang menarik di antara mereka. Setiap pertemuan yang mereka adakan berubah menjadi lahan untuk membicarakan skandal Zulaikha. Perbincangan menjadi hangat karena berhubungan dengan perempuan yang paling terkenal di seluruh kota itu. Gosip tentang skandal Zulaikha terus meluas di seluruh penjuru kota. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata. Al-Quran Surat Yusuf ayat 30. Ada yang berkata, sekarang kami baru tahu bahwa perempuan yang melakukan perselingkuhan itu adalah istri Al-Aziz. Dan orang yang membeli Yusuf adalah salah satu pembesar negeri Mesir. Barangkali ketika membeli Yusuf dulu, dia masih menjadi pegawai biasa. Setelah itu, berangsur dia mendapatkan kenaikan pangkat sehingga sekarang ini menjadi pembesar kerajaan. Yang jelas, dia adalah Perdana Menteri di negeri Mesir. Kabar berpindah dari mulut ke mulut dan dari rumah ke rumah. Akhirnya, sampailah berita ke telinga Zulaikha. Mungkin saja ada orang yang berkata kepadanya seperti ini, seluruh kota membicarakan kisah perselingkuhan Anda, Nyonya. Perselingkuhanku dengan siapa? Zulaikha balik bertanya. Pelayannya menjawab, dengan Yusuf. Zulaikha berkata, aku tidak memungkiri bahwa aku mencintainya. Pelayannya berkata,
semua istri pegawai negara membicarakan tentang tipu daya nyonya kepada Yusuf. Zulaiha bertanya, apa yang mereka katakan? Pelayannya menjawab, mereka berkata bahwa nyonya dalam kesesatan yang nyata. Zulaiha pun meledak emosinya. Kesesatan apa? Yusuf tidak menanggapi keinginanku. Siapa yang mengatakan bahwa aku dalam kesesatan? Apakah mereka pernah melihat Yusuf? Apakah mereka tahu bagaimana ketampanan Yusuf? Siapa saja mereka itu? Tunjukkan kepadaku nama-nama orang yang telah mengguncing dan menghinaku. Zulaiha menyendiri selama beberapa hari untuk berpikir. Akhirnya dia menetapkan suatu langkah. Dia mengundang sejumlah juru masak handal. Koki-koki terkenal pun berdatangan ke istananya. Kemudian Zulaiha memerintahkan kepada mereka untuk mempersiapkan jamuan makan besar di dalam istana. Zulaiha memilih sendiri menu makanan dan minuman yang hendak dihidangkan. Dia memerintahkan agar ditaruh pisau-pisau yang tajam di sisi buah apel yang dihidangkan, dilengkapi dengan serbet-serbet makan berwarna putih bersih. Tak lupa pula disediakan bantal-bantal duduk sebagai tradisi bangsa timur pada zaman itu. Setelah itu, Zulaiha menyebarkan undangan pesta makan pada orang-orang yang telah mengguncing dan memfitnah kisah cintanya dengan Yusuf alaihissalam. Semua yang mendapatkan undangan, para istri pegawai negara berdatangan ke istana Zulaiha. Kesempatan seperti itu merupakan ajang yang sangat bagus untuk memamerkan pakaian, dandanan model baru atau perhiasan. Pesta makan tersebut hanya dikhususkan bagi perempuan. Di sana mereka diberi kebebasan seluas-luasnya. Mereka duduk bersandarkan bantal sambil makan dan minum sepuasnya. Jamuan makan terus berlanjut. Aneka ragam makanan dan minuman terus mengalir mengundang selera. Perlahan-lahan mereka menampakkan tabiatnya masing-masing. Gelak tawa terdengar di sana-sini mengiringi perbincangan mereka. Namun menurut perkiraan, semua perempuan yang hadir pada jamuan itu menjaga mulutnya dari membicarakan kisah Yusuf. Mereka semua tahu, tetapi pura-pura tidak tahu. Demikianlah yang biasa terjadi pada golongan bangsawan. Oleh karena itu, ketika Zulaiha memberikan sedikit kata sambutan, kemudian membuka masalahnya dengan Yusuf, mereka sangat antusias. Aku mendengar ada orang yang mengabarkan bahwa aku melakukan perselingkuhan dengan seorang pemuda Ibrani bernama Yusuf. Suasana di dalam jamuan makan mendadak tegang dan sunyi. Tangan-tangan yang sibuk mengambil makanan pun berhenti. Zulaiha membaur di tengah-tengah mereka sambil memerintahkan agar para pelayan menghidangkan buah apel untuk para undangan. Aku mengakui bahwa Yusuf adalah pemuda yang sangat tampan, dan aku tidak memungkiri bahwa aku mencintainya. Aku sudah mencintainya sejak dulu. Dalam menyampaikan pengakuannya kepada hadirin, Zulaiha menyingkirkan perasaan yang terasa berat dan tersayat. Dia berusaha keras menenangkan hatinya. Dipersilakannya dengan santun tamu-tamunya untuk menyantap hidangan yang tersedia. Mereka pun mulai mengupas buah apel. Peradaban Mesir pada saat itu sudah sangat maju. Kemewahan dan aksesoris yang ada di dalam istana itu sangat mewah. Menyenangkan sekali bisa diundang ke situ. Pengakuan Zulaiha telah memberikan kepuasan secara umum di dalam ruangan itu. Jika orang seperti
Zulaikha bersedia mengakui bahwa dia memang mencintai Yusuf, berarti orang itu juga layak untuk mereka cintai. Kendati demikian, ada sebagian perempuan yang berpendapat bahwa istri seorang Perdana Menteri tidak berhak meluapkan cintanya kepada orang seperti Yusuf. Seharusnya justru dialah yang menjadi tempat tumpahan cinta, dan selayaknya lelakilah yang menggoda dan merayu. Perbincangan penuh basa-basi mengalir di ruangan itu, mengiringi lalu lalang para pelayan yang sibuk melayani para tamu. Zulaikha kemudian mengangkat tangannya sebagai isyarat agar Yusuf memasuki ruangan. Yusuf alaihissalam masuk ke ruang jamuan makan. Sang nyonya telah memanggilnya, sehingga dia pun segera datang. Sementara itu, para undangan masih sibuk mengupas apel. Baru saja Yusuf muncul. Apa yang diperkirakan Zulaikha benar-benar terjadi. Semua perempuan yang hadir di ruangan itu terbelalak kaget. Wajah Yusuf alaihissalam memancarkan cahaya ketampanan dan keindahan malaikat yang langka. Sorot matanya menggambarkan ketulusan yang mutlak, sehingga orang yang memandangnya bisa melihat alam yang dipenuhi dengan kasih sayang. Semua perempuan di ruangan itu terkagum-kagum, dan pada itu, tanpa disadari, mereka terus memotong-motong buah apel yang ada di tangan mereka. Namun semua mata terarah kepada Yusuf alaihissalam. Tak ada satupun dari mereka yang memandangi apel yang dikupas dan dipotong dengan pisau. Di dalam kekagumannya, mereka mulai menyayat tangan mereka sendiri, tetapi tidak menyadarinya. Kehadiran Yusuf alaihissalam di tempat itu telah membius mereka dari rasa sakit dan darah yang keluar beberapa saat lamanya. Salah satu dari mereka berkata dengan suara diri, "Subhanallah." Seorang perempuan lain bertanya dengan suara lembut yang nyata di balik kekaguman, "Apakah dia seorang manusia?" Seseorang perempuan bergumam tak jelas sembari menyingkirkan sehelai rambut yang menghalangi pandangan matanya, "Sungguh, dia ini bukan manusia, melainkan malaikat." Tiba-tiba Zulaikha berdiri seraya berkata, "Itulah wajah yang menyebabkan kalian mengejekku. Tidak kupungkiri bahwa akulah yang merayu dirinya. Di hadapan kalian ada serbet berwarna putih untuk membalut luka kalian. Yusuf telah menyihir kalian semua. Lihatlah apa yang terjadi pada tangan kalian." Tatapan mata mereka berbolak-balik antara Yusuf alaihissalam dan tangan mereka. Rupanya pisau-pisau telah melukai tangan mereka, tetapi mereka tidak merasakannya. Saat itu, Yusuf alaihissalam hanya diam sambil mengarahkan pandangannya ke lantai atau ke arah depan, ke tempat kosong. Ketika mendengar kata-kata darah, Yusuf segera menengok meja jamuan. Beliau terperanjat karena darah menetes dari tangan perempuan-perempuan yang hadir. Maka beliau sebagai seorang pelayan di sebuah istana cepat-cepat mengambilkan air dan pembalut luka. Bayangkan, pada saat itu Zulaikha terus berbicara sedangkan Yusuf alaihissalam membalut luka-luka yang diderita para undangan. وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ. Dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak.
Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina. Al-Quran Surat Yusuf ayat 32. Yusuf alaihissalam kaget mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Zulaiha tentang dirinya, tetapi tidak menanggapinya. Sesungguhnya beliau adalah seorang nabi. Perempuan-perempuan yang ada di jamuan makan itu menggoda Yusuf alaihissalam. Seorang perempuan yang cantik jelita berkata kepada Yusuf saat beliau membalut luka-lukanya, "Yusuf, sudah cukup bagiku walaupun engkau hanya memandang tanganku kendati jari-jariku putus." Perempuan lainnya berkata kepadanya, "Apakah engkau tidak ingin ada seorang budak perempuan yang membersihkan kerompahmu, mencuci pakaianmu, dan bersujud kepadamu?" Barangkali perempuan-perempuan yang ada di jamuan makan itu memiliki cara yang berbeda-beda dalam merayu dan menggoda Yusuf alaihissalam. Barangkali mereka menggunakan senjata mata atau tangan atau tubuh. Tidak diketahui apa sesungguhnya terjadi di tempat jamuan makan itu. Terlihat bahwa berbagai rayuan dari perempuan yang hadir pada saat itu ditujukan kepada Yusuf alaihissalam. Terlihat bahwa berbagai panggilan ditujukan kepada Yusuf alaihissalam dari semua yang hadir. Dan terlihat bahwa di antara mereka ada yang mengancam Yusuf alaihissalam karena tidak mengindah panggilannya. Sungguh, Yusuf alaihissalam berada di tengah-tengah fitnah yang besar. Pada saat itu beliau merasa bingung, terpojok, dan ingin pergi dari ruangan itu, sebagaimana yang diilustrasikan dalam Al-Quran. Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka." Al-Quran Surat Yusuf ayat 33. Yusuf alaihissalam lebih memilih penjara daripada harus meladeni ajakan perempuan-perempuan itu. Tampak jelas, hanya dengan kemunculan Yusuf di hadapan perempuan-perempuan itu, mereka semua hiruk pikuk memanggilnya. Mereka semua memanggil-manggil Yusuf alaihissalam, baik dengan lirikan, gerakan, isyarat, atau dengan terang-terangan. Yusuf memohon kepada Allah agar diselamatkan dari godaan mereka. Beliau berdoa kepada Allah sebagai manusia yang menyadari kemanusiaannya. Dan beliau tidak terpedaya oleh kemaksuman dan kenabiannya. Beliau berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari bujuk rayu mereka, tidak tergoda oleh rayuan mereka, dan tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Allah mengabulkan doanya, maka jari jemari mereka yang terluka mulai terasa sakit. Kemudian Yusuf alaihissalam meninggalkan tempat itu. Semua perempuan yang ada di ruangan itu sibuk membalut dukanya masing-masing, dan mereka berpikir alasan apa yang akan diberikan kepada suaminya jika mereka bertanya mengapa tangan mereka terluka dan di mana kejadiannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan peristiwa yang terjadi di tempat jamuan makan sebagai berikut. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا
سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnya lah perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka, dan kepada masing-masing mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia." Dan istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya, dan sungguh aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan menjadi orang yang hina." Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh." Maka Tuhan memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Al-Quran Surat Yusuf ayat 31 sampai 34. Allah menjauhkan Yusuf alaihissalam dari godaan perempuan-perempuan itu. Allah menghujamkan keputusasaan ke dalam hati mereka atas diri Yusuf alaihissalam dan cintanya. Kecintaan mereka kepada Yusuf alaihissalam adalah bentuk keinginan yang mustahil, dan keinginan yang mustahil ini terasa besar ketika mereka mengingat-ingat Yusuf.
Mereka sudah tidak lagi segan membicarakan diri Yusuf tentang ketampanan, kelembutan, dan kemuliaannya. Dan mereka bercerita bagaimana mereka memotong tangannya sendiri karena terpesona melihat Yusuf. Demikianlah kisah Yusuf episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.